Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, oleh Nanda Andriani SPD. Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Lokasi SMK Sosial Islam 1 Prambanan, lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memilih perpaduan warna pada desain sulaman fantasi. 2. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembuatan sulaman fantasi pada produk hiasan dinding. Hari atau tanggal: Aksi 1, Sabtu 10 Desember 2022. Aksi 2, Kamis 12 Januari 2023. Situasi: bagaimana kondisi yang menjadi latar belakang masalah? Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Situasi: kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada praktik pembelajaran berdasarkan pengamatan guru tentang permasalahan mata pelajaran pembuatan hiasan busana yang ada di sekolah, yaitu guru mendapati bahwa permasalahan pada praktik pembelajaran ini perlu adanya media pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi TPAJK, perlu penggunaan LKPD, dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Oleh karena itu, guru perlu membuat media pembelajaran inovatif pada pembelajaran pembuatan hiasan busana dengan harapan peserta didik memiliki motif belajar yang lebih baik. Aksi: mengapa praktik ini perlu dibagikan? Alasan praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena agar bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan guru yang mengalami hal yang sama dengan permasalahan yang penulis alami, sehingga nantinya diharapkan dapat berdampak pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas yang secara otomatis berdampak pula pada meningkatnya kemampuan peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Adapun yang menjadi peran dalam praktik ini adalah menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang berbasis TPAJK, supaya peserta didik selalu termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, bertanggung jawab sebagai guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media yang digunakan, LKPD atau lembar kerja peserta didik, evaluasi yang dapat menarik peserta didik untuk lebih aktif. Tantangan: apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Guru diharapkan dapat memilih media yang tepat sehingga peserta didik lebih tertarik, aktif, dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Guru harus memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. 3. Guru diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dan semangat peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Tantangan: siapa saja yang terlibat? Dalam mengatasi tantangan tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak, dalam hal ini pada khususnya guru dan sekolah. Guru harus bisa mengubah pandangan peserta didik dengan cara menunjukkan bahwa dalam memadukan warna pada sulaman fantasi bukan sesuatu hal yang sulit, namun sesuatu hal yang penting untuk dikuasai dan bermanfaat untuk kehidupan peserta didik. Guru juga harus menambah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan peserta didik dengan memacu peserta didik untuk mencari literatur dari banyak sumber belajar. Guru juga harus bisa mengembangkan kemampuan analitis, problem solving, dan berpikir kritis peserta didik dengan tantangan masa kini, yaitu penggunaan gadget yang sangat erat dengan kehidupan peserta didik sehingga menjadi hal yang positif dalam pembelajaran. Aksi: langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Aksi: langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Proses pemilihan model pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kajian literatur, hasil wawancara dengan guru atau pakar, kekurangan dan kelebihan model pembelajaran, sehingga untuk meningkatkan
meningkatkan kemampuan dasar peserta didik dalam menyelesaikan masalah menggunakan problem based learning. Selain itu juga menggunakan project based learning untuk menyelesaikan masalah hasil belajar peserta didik pada pembuatan sulaman fantasi. Yang kedua, media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu media presentasi dengan Canva, e-modul dan e-job sheet dengan aplikasi Flipbook, pretest atau post-test melalui Google Form yang dilengkapi dengan QR Code dan mengintegrasikan dengan model TPAJK sehingga peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran. 3. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, di mana ini guru menggunakan pendekatan ini untuk meningkatkan komunikasi peserta didik dengan guru dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dalam pembelajaran. Aksi. Strategi yang dilakukan yaitu 1. Memberikan persepsi terkait materi yang sudah dipelajari minggu lalu sehingga peserta didik lebih memahami tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. 2. Memberikan motivasi terkait pentingnya materi perpaduan warna dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kebermanfaatan dalam memilih atau memadupadankan busana yang dikenakan supaya tampil lebih menarik. 3. Memberikan pengantar dengan memberikan pretest menggunakan Google Form disertai dengan QR Code, kemudian mengamati materi pada PowerPoint dan mengajak peserta didik untuk menyimak kembali e-modul tentang perpaduan warna yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam memilih perpaduan warna pada sulaman fantasi. 4. Peserta didik berkelompok untuk menganalisis permasalahan yang sudah diberikan pada LKPD, lembar kerja siswa. Di sini peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk memilih perpaduan warna pada sulaman fantasi. Dalam diskusi ini diharapkan partisipasi peserta didik supaya lebih aktif. Kemudian diakhiri dengan pemberian soal post-test menggunakan Google Form disertai dengan QR Code. 5. Laksanakan presentasi dengan menampilkan hasil analisis permasalahan pada LKPD, yaitu menganalisis macam-macam perpaduan warna dan menentukan perpaduan warna sesuai dengan kriteria. Yang keenam, memberikan applause atau reward bagi peserta didik yang presentasi atau yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau teman. Aksi. Bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan dalam praktik pembelajaran ini dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, e-modul dan e-job sheet, membuat media pembelajaran, presentasi berbasis Canva, LKPD yang didesain menggunakan aplikasi Canva, serta menyusun kisi-kisi dan instrumen rubrik penilaian. Aksi. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat pada proses praktik pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran, 2. Guru sebagai fasilitator, 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran, 4. Kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL, 5. Rekan sejawat yang membantu sebagai terlaksananya kegiatan ini. Aksi. Sumber daya yang digunakan: RPP, bahan ajar, e-modul, media pembelajaran PPT, LKPD atau lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian. Alat meliputi LCD proyektor, kamera untuk dokumentasi. Refleksi hasil dan dampak. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun strategi pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran. 2. Penggunaan media pembelajaran sekaligus diintegrasikan TPAJK menunjukkan bahwa peserta didik lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga dapat mencari solusi terkait dengan perpaduan warna pada sulaman fantasi. Peserta didik juga berani tampil dalam presentasi ataupun berani untuk bertanya kepada guru, teman, ataupun dalam kelompoknya. 3. Guru dapat menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pemahaman peserta didik lebih baik, selain itu juga memiliki motivasi untuk belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Hasil yang didapat dalam proses pembelajaran ini yaitu efektif dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan oleh guru dari kepala sekolah sangat mendukung
pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, beliau juga berharap agar para guru terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Respon dari teman sejawat menyambut dengan baik dan tidak lupa selalu memberikan motivasi untuk mencapai tercapainya tujuan pembelajaran yang baik untuk siswa. Respon dari peserta didik semangat mengikuti pembelajaran karena memiliki pengalaman baru dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan dari strategi ini adalah 1. Kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam menyusun strategi berdasarkan perangkat pembelajaran. 2. Perencanaan yang sudah matang, perangkat pembelajaran sudah lengkap, fasilitas yang tersedia sudah memadai, serta adanya dukungan dari seluruh warga sekolah dan kerjasama yang baik dari peserta didik. 3. Pengelolaan pembelajaran yang tepat, karena pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada sehingga bisa selesai tepat waktu. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dalam hal ini, proses pembelajaran sudah dilakukan, yakni sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, guru melakukan evaluasi kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kemudian, menganalisis permasalahan yang dialami siswa, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Guru dalam hal ini mendapatkan banyak pelajaran, yaitu harus meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran yang inovatif, sehingga peserta didik akan senang dan tertarik terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Ini adalah contoh dokumentasi dari kegiatan praktik pembelajaran saya. Ada diskusi kelompok dan